Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Pagi Bapak. Perkenalkan, saya Nova Maulana Khadijah selaku dosen bertugas untuk melakukan konseling pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk meminta waktu sebentar pada Ibu untuk melakukan wawancara terkait kondisi kesehatan dan pola makan Ibu untuk membantu menentukan asupan gizi yang sesuai dengan kondisi itu setelah operasi. Nah, wawancaranya ini tidak berlaku lama, sekitar 20 sampai 30 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Terima kasih Ibu. Nanti dengan sekitar berat badan, pola makan, kebiasaan sehari-hari dan beban keluarga. Kalau Ibu merasa lelah atau kurang nyaman, silakan disampaikan saja kepada saya dulu. Nggih, Bapak baik. Mari saja. Baik, mari saja kita mulai wawancaranya pada sebelumnya. Sebelum hamil, berat badan Ibu berapa ya? Kalau boleh tahu. Kira-kira sekitar 70 kg. 70 kg. Kalau tinggi badan Ibu, kira-kira aja berapa? Kira-kira ya Pak ya. Kira-kira kemarin sih 159. 159. Kalau selama hamil ini berat badannya itu menjadi kan naik kan Bu, itu menjadi berapa waktu timbangnya? Waktu hamil 95 kg. Besar sekali ya Bu. Berarti kenaikannya sekitar 25 kg ya Bu. Nggih, Bapak. Kenaikan berat badan mulai terasa cepat pada trimester berapa ya? Spesial. Nah, sebelum program hamil ini, apakah Ibu pernah menjalani diet tertentu kayak diet apa itu? Ya, saya pernah diet tanpa makan nasi, mulai karbo-karbo. Jadi boleh ceritakan nggak seperti apa itu? Saya nggak makan nasi sama sekali. Terus juga saya yang mengonsumsi makanan-makanan kayak lauknya itu kalau misalnya saya nggak makan. Itu berapa lama untuk yang dijalani pada program diet ini? Sekitar 3 bulan sih. Lama juga. Nah, selama diet apakah ada keluhan seperti lemas atau dapat waktu menjalankan dietnya? Selama diet kemarin sih soalnya kan ada lemas. Berat badan waktu menjalankan diet ini sempat turun berapa ya? Jadi kemarin kan sempat turun dari 80 kilo ke 60. Iya, Dietnya gimana? Hari ini? ekstrim. Iya. Setelah operasi sekarang ini bagaimana kondisi itu? Apakah masih ada nyeri atau keluhan lain? Kalau nyeri sih masih ada sedikit. Kalau nafsu makannya Sudah lumayan baik. ada indikasi kayak mual, muntah, diare atau susah buang air besar? Aman sih kalau itu Pak. Tidak ada indikasi seperti itu. Itu juga sudah mulai musi ya. Sampun Bapak. Nah, sebelumnya ya, hamil itu biasanya semua tergantung tentang pola makannya. Nah, sebelum hamil biasanya ibu makan berapa kali sehari? Kalau saya makannya biasanya itu 1 sampai 2 kali sehari. Sekali makan biasanya habis berapa centong nasi kalau makan itu? Kurang lebih sih 2 sampai 3 centong. Sebelum makan itu biasanya suka melewatkan kayak sarapan atau enggak? Iya, kadang saya makan sarapan, kadang ya enggak, atau seringnya sih enggak sarapan. Jadi kalau selama ini nanti pola makan itu berubah gitu. Iya, jadi lebih sering makan. Sekitar berapa kali sehari kalau boleh tahu? 3 sampai 5 kali sehari. Apakah ada
juga ada kayak pendekatan ibu suka ngemil lagi kayak harus makan, wah keluarganya mau ngemil gitu, apakah ada itu? Iya, biasanya sering panggil sih biasanya. Di sini saya mau meminta hasil recall ibu selama 24 jam. Recall itu gimana? Yaitu pola makan ibu dari kemarin mulai dari pagi sampai pagi ini itu Jadi boleh buka. isinya saya tanya dulu. Kemarin ibu makan apa? Saya makan nasi terus sama telur. Cuma itu aja dulu. Iya. Untuk minumannya Susu dikurangi. susu ininya di sini berapa kali sehari? Kalau saya biasanya minumnya pagi iya, malam juga iya. Di antara waktu makan, nah ini bu, saya ini suka ngemil apa? Untuk waktu makan biasanya sih snack, roti terus sama coklat sih yang bisa. Jenis snack yang sering ibu makan. Kalau snack ini tambah tahu isi enak banget itu kan. Itu yang bisa menambah berat badan. Kemudian Oke, kalau siangnya biasanya makan apa itu? saya ini biasanya makan nasi, terus ada ayam goreng, ada juga mie. Itu berarti lebih sering makan yang digoreng. Iya, saya bisa makan juga. Kalau makanannya, Kalau malam nasi makannya ya jam berapa nih? mungkin ya malaman jam 9 gitu kan udah makan. Jadi ibu ini sering kuliner malam gitu. Ya, saya sering. Nah, itu. Nah, biasanya saat kuliner malam ini makannya apa saja? Ini kan di luar kan banyak makan. Kalau ini kan hanya kalau orang makan yang sama gitu. Iya. Nah itu jadi saya biasanya kalau di rumah nasi goreng ya nasi goreng, sate padang, martabak, kadang tuh masuk sih. Kalau minuman manisnya, apakah sering ibu? Kadang juga kalau di rumah manis. Tapi ini itu bisa minuman begini. Itu, nah, kalau ini sehari biasanya kira-kira berapa gelas nih? 6 sampai 7 gelas sih saya biasanya. Kalau makanan favorit ibu itu bisa saya tahu? Kalau saya soto ayam sama mie gitu kan. Berarti ibu suka makan goreng gitu. Iya pak, betul. Kalau misalnya kalau ibu kan ini hamil kan, misalnya orang hamil kan ada stresnya sedikit. Nah itu kalau sedang stres itu biasanya nafsu makan ibu ini meningkat atau enggak? Iya, meningkat sih. Biasanya mencari makanan apa waktu? Coklat. Jelas buat naikin mood pak. Jenis coklatnya itu apa itu? Silver Queen dan Toblerone. Mahal juga ya ini. Iya. Coklatnya. Nah, karena ini. Terus kalau biasanya kan ibu juga kan sukanya digoreng. Di sini kan ada juga ibu makan sayur kan. Nah, kalau sayur biasanya ibu ini suka sayur apa ya? Kalau itu Saya sih tambah sih pak. seberapa sering dikonsumsi sayur itu? Jarang. Kalau buah, Suka banget. buah yang paling sering dikonsumsinya? Rujak buah. Kan di rumah biasanya kan ini makanannya biasanya kita ya, ibu-ibu. Nah, itu saya kalau boleh tahu ini Kak, kalau di rumah makan itu biasanya ibu ini menyiapkan makanan itu siapa saja? Apakah pembantu atau dibantu suami atau dibantu anak? Kadang masak sendiri, kadang di Lebih sering masak sendiri atau beli makanan di luar? lebih sering beli makanan gitu. Suami juga suka kuliner malam. Ya, betul sekali. Berarti semisal apakah keluarga lain juga
sehari-hari bagaimana? Lebih banyak bekerja sih Pak. Nah, pekerjaannya itu biasanya lebih banyak duduk atau aktif bergerak? Lebih banyak duduk ya. Selama hamil ini apakah aktivitasnya ibu ini menjadi berkurang atau bertambah? Selama sih ya berkurang. Kurang. Jadi yang ibu ini sering merasa stres atau cemas gitu. Iya betul. Biasanya kalau stres apakah mempengaruhi pola makan ibu? Ibu bisa tahu. Iya saya jadi lebih banyak makan. Nah, dari hasil tadi info sama tentang wawancara ibu tadi, baik ibu ini dari selama hamil porsi makan ibu ini meningkat 3 sampai 5 kali sehari, cukup sering hamil dan kuliner malam, serta konsumsi makanan tinggi kalori dan kenyang cukup sering. Konsumsi buahnya ibu ini masih kurang, serta saat stres ibu ini cenderung makan coklat atau makan snack yang manis ya Bu. Iya betul. Kalau bisa ya, ini sebenarnya itu bisa banyak makan makanan juga. Nanti fast food rutinnya dia makannya kayak food, berbuat sih, terus makan buah, terus sayur itu tuh kesehatan jamin ibu apa yang ditambahkan dalam wawancara ini? Cukup sih Pak. Ada pandangan terbuka, menentukan pandangan. Oh, itu terima kasih Bu atas waktunya. Dari hasil wawancara ini kami akan mengatur organisasi dan edukasi yang sesuai dengan formula ibu secara operasi dan mendukung proses menyusui. Nanti kami juga akan membantu memberikan edukasi terkait pola makan yang seimbang, pemberian snack yang sehat, serta pengaturan makanan agar berat badan ibu tidak turun secara bertahap. Terima kasih, semoga ibu